Ashanti ikuti sidang Jessica Wongso 7 tahun lalu. Akui kesaksian Dr. Jaya Surya Atmaja sempat membuatnya gemas. Hai kawan-kawan, balik lagi di channel Herni aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Ashanti rupanya menjadi salah satu dari sekian selebriti yang mengikuti persidangan kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso 7 tahun lalu. Pada saat itu, Ashanti cenderung percaya pada putusan pengadilan bahwa Wayan Mirna Salihin merupakan korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Wongso. Bahkan, Ashanti kala itu menyimak kesaksian Dr. Jaya Surya Atmaja yang sempat mengundang kontroversi di kalangan masyarakat tanah air. Namun 7 tahun berlalu, Ashanti kini malah tersentak dengan pertanyaan-pertanyaan terbaru Dr. Jaya Surya Atmaja perihal kasus Jessica Wongso. Pasalnya, dalam berbagai perbincangan termasuk podcast Dr. Richard Lee, terdengar betapa Dr. Jaya Surya Atmaja masih mempertahankan kesaksian 7 tahun lalu meskipun Jessica Wongso telah divonis bersalah. Keteguhan Dr. Jaya Surya Atmaja pun membuat Ashanti bertanya-tanya mengenai kebenaran kasus tersebut. Alhasil, Ashanti pun akhirnya mengajak Dr. Jaya Surya Atmaja untuk berbincang lebih mendalam perihal kesaksiannya 7 tahun lalu. Sebelum Dr. Jaya berbicara panjang lebar mengenai kasus Jessica Wongso serta ilmu forensik, Ashanti sempat mengutarakan penilaiannya terhadap Dr. Jaya 7 tahun lalu. Ashanti memulai perbincangan dengan kilas balik 7 tahun lalu ketika ia cenderung percaya pada putusan hakim. Istri Anang Hermansyah lalu menyorot sikap masyarakat yang tak simpatik kepada Dr. Jaya Surya Atmaja. Dokter, kalau saya boleh flashback ke 7 tahun lalu, saya merupakan salah satu orang yang sangat mengikuti persidangan itu sebagai masyarakat awam, ujar Ashanti mengawali. Tapi boleh dibilang, saat itu dokter begitu kontroversial karena dokter merupakan salah satu saksi ahli yang menurut saya berada di pihak yang saat itu sebenarnya terdakwa dari pihak Pak Otto, pengacara Otto Hasibuan, lanjut Ashanti. Setelah itu, barulah Ashanti menyinggung soal posisi Dr. Jaya yang pada saat itu memang berada di posisi yang lemah di pengadilan. Mertua Atta Halilintar lantas mengungkapkan perasaan gemas kala itu lantaran Dr. Jaya tetap berseberangan dengan putusan pengadilan hingga dibully netizen satu Indonesia. Dr. Jaya pun tak menampik hal itu, dan dokter berani untuk menyampaikan apa yang dokter lihat. Padahal saat itu mungkin kurang menguntungkan posisinya sebagai saksi ahli dari pihak Jessica saat itu. Dok, kan pasti dokter banyak yang bully juga saat itu, kan? Ujar Ashanti sembari bertanya. Oh, banyak banget, timpal dokter. Jaya Surya Atmaja membenarkan. Saya tahu banget, karena saya salah satu yang. Ini dokter kenapa ngomongnya beda, sih? Sambung Ashanti dengan nada bicara gemas. Ashanti kemudian mulai berpikir kembali soal kebenaran kasus Jessica Wongso. Ia juga bertanya kepada Dr. Jaya mengenai alasannya begitu yakin dengan pernyataannya sebagai saksi ahli pada saat itu. Tapi setelah saya melihat dokter sampai 7 tahun dengan keyakinan yang tetap ini. Artinya kan, sekarang ada bukti-bukti dari gambar dan bukti-bukti asli dari tubuh korban. Ujar Ashanti. Disusul pertanyaan seputar alasan Dr. Jaya yakin dengan kesaksiannya. Prinsipnya, ahli itu kalau ngomong berdasarkan apa yang ia yakini. Begitu. Seorang ahli atau dokter datang ke pengadilan apapun, dia hanya ngomong apa yang dia yakini. Keyakinan itu dari pengetahuan dan dari pengalaman dan dua-duanya saya punya. Jelas Dr. Jaya. Dr. Jaya Surya Atmaja lalu menceritakan soal kiprahnya sebagai dosen bagian forensik di salah satu universitas, serta pengajar dan peneliti sianida. Telah mengajar sejak tahun 1986 hingga sekarang. Dr. Jaya punya ratusan ribu orang murid. Ia pun menegaskan kesaksiannya di sidang Jessica Wongso disampaikan karena reputasinya sebagai seorang pengajar, bukan semata-mata membela satu pihak. Saya mengajar itu, jadi saya hafal di luar kepala soal itu ilmu forensik dan sianida. Sehingga pada waktu itu, saya ngomong apa yang mesti saya omongkan. Karena seorang dokter itu tidak punya kewajiban untuk membela siapapun. Ngomong apa yang dianggap benar, jelasnya. Saya punya pengalaman menangani kasus. Saya meneliti dan mengajar sianida. Jadi itulah yang saya kemukakan di pengadilan. Saya enggak peduli yang lain setuju atau enggak setuju. Karena sebagai ahli forensik,
Saya sangat menghormati guru saya, sambung dokter Jaya.